sahabat Suara Merdeka. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh politik di Jawa Tengah. Beliau adalah Pak Panggah Susanto, selaku Ketua DPP Partai Golkar Jawa Tengah. Penasaran gimana keseruan dan pembahasannya? Yuk langsung aja kita simak videonya. Selamat sore Pak Panggah Susanto. Selamat sore Pak Edi. Kita akan podcast soal pasca Pilpres 2024 di mana suara Golkar mengalami kenaikan yang sangat signifikan untuk DPR Provinsi Jateng dari 12 kursi menjadi 17 kursi, kemudian kursi untuk DPR RI dari 11 kursi menjadi 12 kursi. Kira-kira gebrakan atau langkah apa yang membuat Golkar bisa naik secara signifikan? Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi ini sudah pada tahap pleno provinsi ya. Dari hasil pleno provinsi ini alhamdulillah memang Golkar Jawa Tengah yang provinsi mengalami kenaikan yang saya melihatnya juga sangat signifikan ya. Karena memang Jawa Tengah ini setahu saya ya kadang turun, kadang tetap gitu ya. Tapi ini suatu kenaikan yang cukup menggembirakan bagi saya dan juga tim, karena naik 5 kursi ya, jadi 12 menjadi 17. DPR RI memang kita ada tambahan 2 tapi hilang 1, masih naik 1. Nah, kalau ditanyakan kiatnya apa, saya kini suatu cerita yang panjang ya, sampai ke capaian itu. Secara umum saya membuat suatu terobosan agar kita tim ini harus solid. Itu dulu Pak ya. Sejak saya ditetapkan sebagai ketua DPD 1 pada 13 Maret 2020. Nah, pengelolaan tim ini saya mulai dari saat itu. Intinya adalah satu, tim ini harus solid dikaitkan dengan bagaimana mengelola konflik-konflik yang sangat wajar di dunia politik. Konflik-konflik ini harus diredam menjadi sesuatu yang mengarah ke kebersamaan, ya, kekompakan dan kebersamaan. Nah, ini suatu seni sendiri. Bagaimana satu konflik menjadi suatu kebersamaan. Ini dulu yang harus diusahakan sedemikian rupa. Setelah itu baru kerja-kerja politik ya. Kerja-kerja politik dilaksanakan secara kebersamaan dalam satu tim yang punya visi dan tujuan yang sama. Ada hubungan sedikit banyak image yang dibangun oleh Golkar. Itulah yang saya lihat dibuat strategi yang luar biasa ya, sehingga suaranya di pileg itu naik. Ini memang dapat blessing ya. Pertama-tama harus diakui bahwa Milu tahun 2024 ini Golkar relatif panen. Dan pertama jagoannya dalam Pilpres menang. Itu dulu disyukuri, dan menangnya 1 putaran tengah-tengah kompetisi yang sangat ketat Ya, betul, dengan isu yang nggak gampang ditolak. Betul sekali. Yang nomor 2, mendapatkan windfall suara. Tambahan kursinya itu antara 17 sampai 19 kursi. Luar biasa itu. Which is artinya apa? Di antara sekian banyak peserta pemilu, yang paling banyak menambahkan tambahan kursi adalah Golkar, meskipun Golkar belum menjadi pemenang nomor 1 dari segi jumlah. Ya, karena tadinya Golkar itu nomor 3. Ya, dan ini menurut saya luar biasa. Nah, selalu saya tekankan di dalam forum-forum di DPD 1 itu kader-kader supaya jangan hanya terampil di kerja-kerja politik, tapi juga harus memahami tujuan dari suatu organisasi yang landasannya adalah ideologi. Ya, kita tahu Partai Golkar sejak berdiri sampai sekarang
secara konsisten memegang ideologi Pancasila dan karya kekaryaan. Ini yang selalu saya tekankan supaya ini dipahami, ya. Jangan hanya kerja-kerja politik kemudian mengambil kekuasaan tanpa dilandasi oleh suatu pemahaman visi dan misi organisasi. Itu terus saya tekankan. Itu pertama. Yang kedua, kemudian kita kerja-kerja politik ini bagaimana? Dimulai dari mana? Ya kan? Jadi titik mulai ini penting. Karena kalau memulainya sudah dalam langkah yang salah, kita akan sulit untuk bagaimana melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Nah, ini penting sekali nih, langkah politik pertama. Tadi ya kan, mengenai persamaan visi dan sebagainya, dan kekompakan tim dan sebagainya, ini adalah langkah yang pertama yang harus diusahakan ini terwujud. Setelah itu yang kemudian kita memetakan kan, pemetaan sudah pasti kan, pemetaan potensi-potensi yang kira-kira kita bisa merebut lebih banyak kursi atau mengambil lebih banyak kursi. Jadi ini betul-betul berkah, dan menurut hemat saya sebabnya apa? Ya sebabnya pertama adalah partai yang solid, tapi variabel yang paling banyak menentukan adalah strong factornya para calonnya itu. Ya. Harus diakui Pak Erlangga jeli dan timnya jeli dalam mengambil input orang-orang itu menjadi calon anggota legislatif itu, bukan calon yang kaleng-kaleng. Nah, dari sinilah kemudian kita menempatkan, ya kan, kader-kader kita yang sekiranya bisa untuk mengemban misi pemenangan ini. Kira-kira gitulah. Oke. Siap. Nah, Terus yang kedua ini Pak Ketua, mengelola Golkar Jateng kan tidak mudah. iya. Jadi harus mungkin apa tip-tip atau manajemen untuk mengelola Golkar sehingga kelihatannya Golkar nggak ada pergerakan, ternyata di pemilu 2024 menghasilkan hasil yang sangat signifikan. Iya, memang kelihatan sepi gitu ya. Ya, Tapi sesungguhnya kita bergerak di lapangan. Nah, suatu kerja-kerja politik mendekati masyarakat, mengambil simpati masyarakat, itu menjadi suatu modal yang kalau toh ini mau diekspos dalam satu media, memang bukan sesuatu ekspos yang kosong, tapi ekspos yang memang dilandasi oleh kerja-kerja real di lapangan. Sejalan lah, jangan kita apa istilahnya itu membuat satu berita yang sebenarnya berita olahan yang tidak nyata. Nah, kalau toh kita harus mengekspos satu media, itu memang betul-betul itu apa yang kita kerjakan, ya kan? Bukan sesuatu yang tidak kita kerjakan, tapi diekspos secara besar-besaran. Nah, ini akhirnya kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang real, itu Pak. Jadi kembali lagi, setelah tadi melihat adanya potensi-potensi itu, kemudian kita menempatkan kader-kader yang kira-kira bisa mengemban misi pemenangan itu. Dan alhamdulillah memang di dapil 10, dapil 12 2 kursi, dapil 13 2 kursi, dapil 2 2 kursi, dapil 6 2 kursi. Jadi total menjadi 5 kursi itu. oke. Nambahannya. Siap. Dapil 1 juga Semarang Kota yang kemarin kosong. Ya alhamdulillah nih hasil pleno terakhir kita bisa mendapatkan 1 kursi. Saya kira ini juga saya pesankan ke kader-kader untuk kita harus mendapatkan 1 kursi di dapil 1, di mana kita markasnya ada di situ. Iya. Di Kota Semarang kan. Dan alhamdulillah berkat semuanya, terima kasih kepada teman-teman yang memang telah mengawal dan bekerja keras di lapangan dan mengawal sampai kadang pulang jam 12 malam, jam 2 malam. Ini suatu pekerjaan yang memakan pemikiran dan juga tenaga dan sebagainya. Yaitu untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para kader yang telah bekerja keras untuk bagaimana Partai Golkar ini mendapat prestasi seperti yang saya sebutkan. Satu lagi DPR RI.
terus terang ini juga Pak Erlangga Hartarto sebagai kewenangan di DPP untuk DPR RI telah menempatkan orang-orang yang tepat juga di dapil-dapil yang sekiranya juga bisa menambah kursi. Nah ini memang kita naik 2, kehilangan 1. Ya ini suatu prestasi karena di Jawa Tengah nggak pernah ada cerita Golkar itu naik kursi, terus terang aja ya. Rasa-rasanya menurut statistiknya belum pernah. Lah ini naik DPR RI, naik provinsi, dan insya Allah juga naik di kabupaten kota. Meskipun kabupaten kota juga ada yang naik, ada yang turun, tapi in total kita mengalami kenaikan. Itu kira-kira Pak Edi. Ya. Mungkin kalau yang baru juga nanti di kabinet mungkin saya dengar ada posisi menteri utama. Jadi dari presiden, Papres, kemudian menteri utama, baru Menko. Dan mungkin potensi yang bisa menjabat itu Pak Erlangga Hartarto ya. Karena bagaimanapun mereka melihat bahwa Golkar termasuk partai yang pertama kali mendukung untuk membangun koalisi Indonesia Maju, dan yang kedua Golkar suaranya naik. Nomor 2 ya. Nomor 2 per hari ini kalau total suara nasional paling tinggi. Bukan tidak mungkin secara jumlah kursi bersaing dengan PDI. Melihat potensi ke depan Golkar kan akan menjadi lebih besar, Pak Pangga. Nah, mungkin khusus untuk Jawa Tengah ini apa langkah-langkah yang akan diambil dan harapan Pak Pangga sampai nanti di periode terakhir masa kepemimpinan 2025? Ya 2025 saya habis masa kepemimpinan saya di PD1 ya. Tapi kita kan mengharapkan atau mempersiapkan bagaimana landasan-landasan Partai Golkar ini di Jawa Tengah ini juga untuk diteruskan dan disempurnakan. Tentu saja ada agenda pilkada nanti ya. Ini yang segera akan masuk ke dalam agenda pilkada ini, dan untuk itu juga kita baru berhenti bernapas, harus maraton lagi, bekerja untuk keras bagaimana lagi. kerja keras lagi. Kembali di dalam hal pilkada ini tentu kita harus menyiapkan semuanya dengan kursi-kursi yang sudah kita peroleh. Tentu saja selain menyiapkan kader-kader kita ya koalisi-koalisi komunikasi dengan partai-partai lain ya, ini juga harus mulai dikerjakan ya. Ini bagian dari pekerjaan yang selanjutnya itu Pak. Ini yang terakhir mungkin Ya Pak Pangga, untuk Jateng 1 ya, Jawa Tengah 1, kira-kira Golkar apakah sudah punya figur, dan kalau sudah kira-kira nanti koalisinya apakah akan sama dengan koalisi waktu Pilpres nanti? Nah ini dengan modal 17 kursi saya kira Golkar harus punya punya peran ya untuk bagaimana kita bisa mengajukan kader-kader terbaiknya ya kan, terutama untuk Jateng 1 ya, atau Jateng 2 ya, tergantung dari situasi dan kondisi nanti berkembang seperti apa. Tapi ya tentu saja target maksimalnya ya Jateng 1 gitu kan. Nah, ini banyak kader nih dari Golkar ini, saya kira yang mumpuni banyak lah. Saya sudah melihat ada beberapa potensi-potensi yang bisa kita tempatkan untuk Jateng 1, dan ini tentu saja masih memerlukan komunikasi lah ya dengan koalisi. Apakah koalisinya akan sesama dan sebangun dengan koalisi yang ada di nasional Indonesia Maju, atau bisa saja lihat situasi kondisi daerah ya. Ini lihat situasi kondisi daerah, kan kita harus sukses ya kan. Nah, kesuksesan itu tentu saja disertai oleh faktor-faktor real apa yang berkembang di daerah. Itu saya kira Pak.
Oke, matur nuwun Pak Pangga atas Sami-sami, waktunya. Pak Edi. Nggih, Nggih. selamat sore. Selamat Nggih. sore. Nggih. Terima kasih. Inilah partai legend, bukan partai newbie, apalagi nyoba-nyoba. Di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar bukan karena masuk kulkas, tapi karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudi. Partai yang tegar diterjang badai, santuy di tengah badai. Demi negara, no drama-drama. Partai tengah yang nggak setengah-setengah, tidak serong kiri, serong kanan, karena cinta semua golongan. Warna kuning yang gemerlap bukan sorot lampu stand up. Itulah cahaya keceriaan dalam politik yang serius-serius amat. Tokoh-tokohnya berpengaruh lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan.